A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Masya Allah, calon penghuni surga. Semoga Allah memberikan kita kesehatan ya Bu ya. Kalau punya penyakit diangkat penyakitnya sama Allah. Tapi kalau sakit berdoanya minta sama Allah. Jangan minta sama orang. Kadang lebih percaya sama orang lain. Bacain saya dong, saya sakit, dibacain. Sembuh. Katanya orangnya punya karoma. Akhirnya kita jadi syirik. Padahal Allah senang loh kalau kita berdoa langsung sama Allah. Sesuai dengan tema kita hari ini akan kita bahas, Allah lebih mendengar doamu. Apa ibu-ibu? Jamaah. Kalau bicara tauhid, pasti kita apa-apa Allah, kembali pada Allah, memohon ampun pada Allah, berlindung kepada Allah. Tapi ada yang minta sama manusia, lebih percaya sama manusia, bahkan minta jimat sama manusia. Itu gimana? Apa hukumnya? Akan kita bahas pagi hari ini. Kita langsung aja dengarkan tausiah ya dari guru kita, Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung dari Masjid Jami Al-Ikhlas, tepatnya di Arenjaya, Bekasi. Alhamdulillah. Di Bogor apa Bekasi nih? Bekasi Timur. Alhamdulillah kalau berbicara masalah penyakit, banyak orang putus asa dengan penyakitnya, sehingga banyak orang melakukan hal-hal yang luar biasa tentang penyakitnya karena dia tidak sadar, tidak kuat lagi menahan penyakit yang dideritanya, sehingga dia melarang ke sana kemari, ke sana kemari untuk mencari pengobatan sampai dia berputus asa, sampai melakukan kemusyrikan gara-gara penyakitnya. Betul. Banyak orang putus asa sampai datang ke dukun, betul tidak? Sampai merusak syahadatnya, merusak akidahnya, disebabkan karena mohon maaf penyakit yang dideritanya. Padahal semua penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Tidak ada lagi obatnya itu. Pertanyaannya, kenapa banyak manusia yang banyak mencari alternatif obat di luar dari agama Islam, yang dalam hal ini merusak akidah, merusak syariatnya, merusak tauhidnya, merusak keimanannya? Karena disebabkan lemahnya imannya. Ini Bu, lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan, sampai dia juga karena pengaruh lingkungan. Dibisikin ke sini, ikut lagi ke sana. Dibisikin ke sini, ya ikut lagi ke sana. Dan yang paling berbahaya ketika timbul yang namanya sifat putus asa yang berakibat merusak dirinya. Tidak mau berdoa. Padahal orang sakit itu termasuk doa-doa yang diijabah. Karena terpaksa, tidak ada lagi jalan keluar, maka dia mengeluh, meminta kepada Allah. Ketahuilah Allah mendengar doa kita. Tidak usah pakai perantara. Bu, kalau ada anaknya ibu minta melalui temennya, ibu marah nggak? Marah. Kenapa bukan dia sendiri datang ke sini? Memangnya dia ada apa dengan ibu? Kenapa tidak mau bertemu sama ibu kalau meminta sesuatu? Kenapa harus melalui temennya? Begitu. Harusnya dia datang kepadaku. Begitulah doa. Ketika orang sakit, sebenarnya Allah menguji kita, menguji keimanan kita, menguji kekuatan kita, menguji kesabaran kita, sampai di mana tingkat kedekatan kita kepada Allah lewat penyakit itu. Makanya bisa jadi penyakit itu menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan kita pahala. Tapi kadang-kala manusia tidak sadar, tidak sabaran, mau sekalian sembuh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kala penyakit itu teguran karena kita kurang istirahat. Kurang istirahat. Atau lalai dalam menjaga kesehatan.
sehingga diberikan peringatan lewat penyakit yang kita derita. Makanya dalam hal ini harusnya kita menghadap kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Tapi kenapa kita justru mengetuk pintu yang lain? Pintu di mana sebenarnya Allah lah yang memberikan pengobatan, kesembuhan. Mohon maaf, Ibu. Bisa minta tolong, Bu? Tidak ada manusia yang tidak punya sakit. Cuma satu manusia yang tidak punya sakit. Siapa itu? Fir'aun. Ibu Fir'aun. Berarti ibu tetap sakit. Minimal sakit gigi. Kalau orang miskin, penyakitnya miskin juga itu. Panuan, bisul, mencret. Kalau orang kaya, kanker. Jantungan. Orang miskin tidak ada jantungan. Karena langsung mati. Kenapa, Sony? Sudah waktunya saya. Oh, kenapa? Gantian. Oh, bolehlah. Sony punya sakit. Saya pernah sih ngalamin sakit-sakit. Saya tahu sakitnya. Apa Ustadz? Sakitnya selalu, flu. Kenapa flu? Hidungnya mancung. Kalau saya jarang flu. Kenapa? Pesek. Jazakallah khair Ustaz. Jadi kita tidak boleh sampai akhirnya syirik ya. Kenapa kita bisa berbuat syirik? Pertama karena bisikan-bisikan tetangga. Jangan tuh faktor lingkungan, terus lemahnya iman kita, terus kita depresi, akhirnya kita membuat seperti itu. Malah ada juga yang parahnya gini. Kita minta persembuhan sama orang, dikasih air. Akhirnya dibaca-bacain, diminum, blok, disuruh bayar lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Hukumnya seperti apa kalau misalnya kita seperti itu? Kenapa Ustaz? Kata Ustaz Febri, minum. Oh iya. Dikasih minum, suruh bayar lagi. Apa itu hukumnya? Apa boleh kita melakukan seperti itu? Padahal Allah yang memberikan kita sakit, Allah juga yang memberikan kita kesembuhan. Langsung saja akan kita bahas oleh guru kita, Ustaz Febri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja hanya bagi Allah. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang mengangkat semua penyakit kita dan memberikan jalan keluar setiap permasalahan kita. Ketika kita sakit, ya, satu harapan yang terbesar bagi kita adalah ketika kita bisa mengadahkan kedua tangan dan menangis di hadapan Allah, ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ketika bab tentang pengobat, yang pertama adalah bab tentang iman. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, ya, tentang masalah hukum asal dari jimat. Ya, misalnya kita datang ditanya siapa nama orang tua, nama kakek neneknya, tanggal lahirnya berapa, lalu pulangnya dikasih isim, jimat, segala macam, itu hati-hati. Keluar dari sana kita sudah dicap keluar dari Islam. Ya, Islam itu tegas karena Allah itu punya cemburu kepada makhluknya. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Kenapa kalian tidak pernah minta kepadaku? Apakah pernah ketika kalian mengadahkan kedua tangan kalian lalu aku biarkan? Apakah pernah kalian minta ketika minta kesembuhan lalu aku biarkan kalian sakit? Apakah aku sekejam itu sehingga kalian minta selainku? Ya, maka ingat, ya, tentang pengobatan, tentang kesehatan, setan ini tidak tinggal diam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa obat yang sebenarnya itu Allah sudah turunkan di sekitar kita. Tadi saya baru nyampe sini, saya ketemu satu daun. Ya, ini daun namanya anting-anting. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa herbal yang ada di sekitar kalian adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kalian karena dia memahami tentang karakter kita. Nah, pada saat saya turun dari mobil, saya lihat nih pohon banyak di selokan. Dan dari pohon ini saya dapat informasi bahwa masyarakat di sini salah satunya sering terkena diare. Ya, pada anaknya sering terjadi peradangan. Kenapa saya tahu? Nah, karena pohon ini adalah penangkalnya. Ya, jadi sekitar kita itu adalah obat yang tepat. Nah, lalu bagaimana hukum asal? Kalau ini adalah herbalnya, nah lalu boleh tidak kita datang kepada seseorang yang kita anggap pintar? Ya, ini beda orang pintar dengan orang pintar. Kalau orang pintar itu biasa dia bertapa di gunung, jadi orang pintar. Makanya anak sakit bawa aja ke orang pintar, pasti pulangnya dikasih isim, dikasih jamping.
Tapi datang ke orang pintar, ya datang ke dokter, dapat obat yang benar, dapat nasihat yang benar. Ya, nah maka Islam mengajarkan tentang hukum asal membacakan air di dalam gelas untuk kesembuhan. Maka para ulama mengatakan hukum asalnya boleh. Yang melarang adalah membedakannya bacaannya. Jadi kalau bacaannya jelas, Bu, anak panas, ambil, baca surah Al-Fatihah. Terus berulang-ulang kali. Berapa kali Ustaz? Tidak usah jumlahnya dihitung. Ya, baca. Nah setelah itu minumkan. Ya, apa yang kata para ulama dan dalam hadis bahwa orang yang panas maka dinginkanlah dia dengan air. Bahwa panas itu ibarat karat menghancurkan besi. Maka minumkan. Insya Allah Allah segera turunkan panas. Apalagi orang tuanya yang membacakannya. Ini pernah terjadi ketika muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, ya Syekh, bulan bin bulan sakit. Lalu beliau mengambil air dan dibacakan berulang-ulang kali surat Al-Fatihah. Gak usah pakai yang embel-embel yang aneh-aneh. Baca surat Al-Fatihah dengan tegas dan diminumkan. Dan Alhamdulillah seketika itu Allah berikan kesembuhan. Kenapa? Karena dia berharap penuh kepada Allah. Ya, intinya orang yang sakit itu dirindu sama Allah. Maka jangan segan-segan untuk minta kepada Allah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu. Ada Teni Amelia. Assalamualaikum Teni. Teni boleh maju dulu ke depan Teni, mohon izin. Setiap orang kan pasti pernah merasakan sakit ya. Nah, tepat banget hari ini kita sedang membahas itu dan usaha apa yang kita lakukan untuk proses kesembuhannya. Kalau kamu sendiri, kamu pernah punya sakit yang diderita? Pernah. Boleh diceritain? Kalau misalnya sakit biasa itu emang sering kan kadang. Tapi 2 tahun yang lalu Tani pernah ngalamin sakit yang luar biasa menurut Tani. Kenapa? Panas tinggi, terus hampir setiap hari itu keluar darah dari hidung. Iya. Kemudian berobat ke dokter itu cuma disuruh istirahat, terus juga dibilang demam gitu, sedangkan selama sebulan itu udah kehilangan 8 kilo. Jadi merasa ada keanehan seperti itu. Kemudian orang tua itu dikabarin sama tetangga untuk ke ustadz seperti itu. Waktu itu sempat. Nah, tapi waktu ke ustadz itu tadi dibacain doa gitu, zikir, terus sempat bahkan disebut pakai daun kelor. Nah, tapi setelah ke ustadz itu alhamdulillah Allah beri kesembuhan. Itu begitu ceritanya. Kalau tadi kan kamu bilang kamu pergi ke ustadz segala macam ya. Kalau menurut kamu, pendapat kamu mengenai orang yang lebih percaya kepada orang lain dibanding kepada doanya sendiri itu gimana? Nah mungkin tadi kemarin hampir seperti itu juga ya Kak ya. Karena kayak berdoa untuk kesembuhan, aduh kenapa nggak sembuh-sembuh gitu. Nah kemudian karena ke ustadz itu ngerasa kayak jadi dalam pikiran itu moga aja sembuh gitu. Nah tapi mungkin itu karena kurangnya iman dalam diri kita gitu. Seharusnya kayak lebih tingkatkan lagi iman supaya kita percaya bahwa doa kita sendiri akan dikabulkan oleh Allah. Dan dirasa mungkin karena rasa sakit yang luar biasa itu mungkin jadi bingung dan akhirnya mencari alternatif lain seperti itu menurut saya. Hari ini kita belajar sama-sama ya, dan insya Allah kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat pada hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kalau ada yang mau ditanyain boleh ya? Boleh, Teni silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Jamaah! Sekarang kita akan mendengarkan murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Jam. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني
Al-Baqarah ayat 186. Suatu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna fanunadiyahu au ba'idur rabbuna?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat, kami fanunadiyahu, kami mau berbisik-bisik kepadanya. Au ba'idur rabbuna, atau apakah Allah itu jauh? Kalau jauh, fanunadiyahu, kami mau memanggilnya untuk mendekat. Rasulullah dengan sifat tawaduknya enggak sok tahu untuk menjawabnya. Rasulullah menunggu jawaban Allah. Datang Jibril membawakan jawaban dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, oh Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu di mana aku, kata Allah, inni qarib, sungguh aku amatlah dekat, kata Allah. Maka Allah itu dekat. Kalau Allah dekat, kenapa? Apa manfaatnya bagi kita? Apa faedahnya bagi kita kalau Allah dekat? Jawaban Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan semua doanya siapa? Ad-da'i, orang yang berdoa. Semua orang yang berdoa dikabulkan doanya oleh Allah. Allah tidak bilang ujibu da'watal ustad, tidak. Allah tidak bilang saya terima doanya ustad, tidak. Allah tidak bilang ujibu da'watal kiai, saya terima doanya kiai, tidak. Allah tidak bilang ujibu da'watal orang pinter, saya terima doanya orang pinter, tidak. Tapi Allah katakan ujibu da'watad da'i, saya terima doanya semua orang yang berdoa idza da'an, selama mereka mau berdoa. Syaratnya mau diterima doanya, Bu? Apa syaratnya diterima doa? Falyastajibu li. Maka kata Allah, kalau aku pasti kabulkan doa yang berdoa, maka yang berdoa itu juga mestinya kabulkan juga permintaanku walau sedikit. Dari 24 jam yang Allah berikan kita dalam sehari, Allah cuma minta kita sholat 5 waktu. Berapa sih lamanya sholat duhur? Berapa lama, Bu, biasanya kalau sholat duhur, Bu? Berapa menit, Bu? 10 menit. Oh, lama sholatnya, Ibu. Jangan ikut berjamaah sama Ibu, ini kelamaan. Berapa lama, Bu, biasanya, Bu? 5 menit, 3 menit. Kalau ada sinetron 1 menit, ya, Bu, ya. Kalau buru-buru ada urusannya gitu ya. Allah cuma minta beberapa menit dari hidup kita yang telah Allah kasih 24 jam. Dari seluruh rezeki dalam setahun, Allah cuma minta 2,5%. Ya, dari 360 hari yang Allah kasih kita untuk bebas makan, Allah cuma minta 30 hari untuk puasa dari 360 hari. Maka Allah akan kabulkan doa kita selama kita mencoba mengabulkan permintaannya juga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Jamaah. Kita akan melanjutkan tausiah kita, tapi nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Penasaran tausiahnya seperti apa? Tahu kata Ustadz Maulana? Mau tahu? Nanti. Dan nanti juga di segmen 3 dan 4 akan ada Ruqyah Mandiri Syariah yang akan dibawakan oleh Ustadz Febri dan juga dibantu oleh Ustadz Syam. Jadi jamaah yang ada di rumah mohon izin, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.